warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga anak-anak ustazah dalam keadaan sehat ya nak. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik anak-anak hebat, kita lanjutkan pelajaran PLH kita hari ini di halaman 37, poin B, lingkungan bersih menyenangkan. Pada poin ini, Ustazah akan menguraikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, bersih itu nikmat. Kedua, kotor itu membuat tidak nyaman. Dan yang ketiga, sampah membuat lingkungan kotor. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu bersih dan nikmat. Baiklah anak-anak ustazah, sekarang anak-anak ustazah dengarkan cerita ustazah. Siswa-siswa kelas 3 ditugaskan guru untuk melihat kegiatan di sebuah pasar. Mereka belajar secara berkelompok. Mereka berangkat dari sekolah sudah agak siang, kira-kira pukul 11.00. Mereka baru sampai di pasar. Sampai di gerbang pasar, terasa suasana nyaman. Di luar dipajang papan reklame, teratur dan sangat menarik. Mobil dan sepeda motor pengunjung ditempatkan sangat rapi. Halaman pasar terlihat bersih dari sampah. Sampai di pintu toko-toko, udara terasa sejuk dan segar. Toko-toko ditata dengan rapi. Suasana terlihat indah dan menarik perhatian. Pelayan toko menyapa dengan ramah dan senyum yang menawan. Tempat sampah tertata di setiap sudut toko. Pada tong sampah bertuliskan sampah basah dan sampah kering. Malu rasanya kalau kita membuang sampah sembarangan. Tidak bau dan tidak pula bising. Keadaan ini membuat orang betah berlama-lama berada di sana. Anak-anak berkelompok berkeliaran ke sana kemari. Wajah mereka ceria dan gembira. Senang sekali rasa hati ini. Mereka bertanya kepada pelayan. Pelayan menjawab dengan ramah. Mereka pun bertanya kepada pengunjung pasar. Pengunjung pasar menjawab dengan senang. Suasana ini menambah daya tarik untuk terus berada di sana. Pukul 1, mereka baru sadar bahwa mereka sudah lama berada di dalam toko. Ibu guru sudah lama menunggu di luar. Tidak terasa 2 jam lamanya mereka berada di sana. Mereka senang karena di dalam pasar itu sangat menarik. Bersih, teratur, tertata rapi, dan indah dipandang mata. Dan juga nyaman. Nah anak-anak ustazah, oleh karena itu, suasana yang bersih akan membuat orang betah untuk tinggal di situ. Lingkungan yang bersih, bebas dari sampah dan pencemaran, membuat udara terasa sejuk dan segar. Kita pun tidak merasa lelah. Apalagi jika lingkungan kita tertata rapi dan menarik, akan menambah keindahan lingkungan kita. Bersih itu menyenangkan, bukan? Kita masuk poin yang kedua, yaitu kotor itu membuat tidak nyaman. Pada cerita ustazah sebelumnya, kita telah melihat lingkungan yang bersih dan asri. Bagaimana jika lingkungan di sekitar kita terlihat sebaliknya? Lingkungan begitu kotor dan tercemar. Mari dengarkan cerita ustazah. Siswa kelas 3 salah satu SD, mereka sedang melaksanakan tugas dari sekolahnya.
Mereka ditugaskan untuk mengamati kegiatan di pasar yang lain. Hari pertama mereka ditugaskan melihat kegiatan di pasar. Kira-kira pukul 8 pagi mereka sampai di sebuah pasar. Tiba di gerbang pasar, suasana tampak ramai. Di depan pasar tumpukan sampah menggunung. Genangan air menambah semrawut, becek dan kumuh. Apalagi tadi malam turun hujan lebat. Jika melangkah harus hati-hati. Jika tidak, kita bisa terpeleset. Bau kurang sedap menyebar. Keadaan ini menambah rasa tidak nyaman untuk masuk ke pasar. Di sana sini terdengar suara pedagang menawarkan dagangan. Pedagang menempati setiap sudut, tidak saja di kios-kios, tetapi juga di lorong-lorong pasar. Suasana begitu ramai dan hiruk-pikuk. Pemikul barang berlalu lalang. Suasana menjadi sumpek dan sempit. Sulit melangkahkan kaki. Sampah berserakan di mana-mana. Pukul 8.30 mereka sudah bergegas untuk pulang ke sekolah. Tidak lama mereka berada di pasar itu. Rasanya tidak nyaman sekali. Sepatu mereka kotor. Cipratan air kotor memenuhi baju seragam mereka. Baik anak-anak ustazah, dari cerita ustazah tadi bahwa lingkungan yang kotor dan semrawut membuat kita tidak betah berada di sana. Dan kita masuk poin yang terakhir, yaitu poin 3, sampah membuat lingkungan kotor. Anak-anak ustazah, sampah dihasilkan dari adanya kegiatan manusia. Jenis sampah sangat tergantung dari jenis bahan yang kita gunakan. Sampah ada 2 macam, yaitu sampah basah dan sampah kering. Sampah basah adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya daun-daunan, sampah dapur, dan lain-lain. Contoh sampah kering yaitu kertas, plastik, kaleng, dan lain-lain. Siapa yang bertanggung jawab terhadap sampah? Tentu saja semua orang bertanggung jawab dalam masalah sampah. Semua warga mempunyai kewajiban untuk mengatasi masalah sampah. Semua orang, baik tua, dewasa, muda, atau anak-anak. Jika kamu punya tanggung jawab terhadap sampah, kamu harus peduli menangani sampah. Bisakah anak-anak turut serta menangani sampah yang banyak itu? Tentu saja bisa. Kamu dapat memanfaatkan sampah menjadi sesuatu yang berguna. Contohnya, sampah basah bisa kita manfaatkan untuk pembuatan pupuk kompos. Dan untuk itu, sampah harus dipisahkan antara sampah basah dan sampah kering. Baiklah anak-anak ustazah, itulah penjelasan ustazah tentang lingkungan bersih menyenangkan. Maka dari itu kita dapat mengambil kesimpulan agar kita nyaman hidup di suatu tempat, maka tugas kita semua adalah selalu menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan. Semoga anak-anak ustazah semua paham ya nak. Baik anak ustazah, untuk tugas pada pelajaran PLH kali ini adalah mengerjakan uji kompetensi pada buku PLH halaman 41. Demikianlah pelajaran PLH kita hari ini. Lebih dan kurang ustazah mohon maaf. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.